Pandangan Mesias menurut orang Yahudi, Islam, Saksi Yehova atau Unitarian dan Kristen sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu Tuhan Yesus turun dari sorga sebagai firman Allah, datang ke dunia untuk meluruskan apa arti Mesias yang sesungguhnya. Yang pertama diluruskan pengertian tentang kemesiasan yang benar adalah kepada ke-12 rasul-Nya. Karena pandangan murid-murid Tuhan Yesus tentang kemesiasan adalah sama dengan pandangan orang Yahudi pada umumnya. Pada waktu Tuhan Yesus singgah di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-Nya, "Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tetapi, apakah Simon Petrus mengerti dengan benar tentang kemesiasan Yesus Kristus? Tidak. Buktinya, Tuhan Yesus menghardiknya, "Enyahlah engkau iblis dari hadapanku." Mari kita bahas pandangan tentang kemesiasan menurut orang Yahudi, Islam, Saksi Yehova atau Unitarian dan Kristen. Pandangan Mesias menurut orang Yahudi. We still waiting our Mashiach, yeah. Yeah. Messiah with the with our own term. Jewish people believe there is a two Messiah. Yeah, the first things is Mashiach ben Yosef. Okay. From the tribe of the Yosef, from Jadi the tribe Manaseh sama, right. And then later on, there is Mashiach ben David, who will come. And this Mashiach ben David will kill the Mashiach ben Yosef. And Mashiach ben David will be a true Messiah. This story is totally similar like Antichrist in Christianity or Dajjal in Islam. Wow. It's very similar. There is a fake Messiah. And then there is a real Messiah. Jadi Messiah yang benar itu tetap akan datang. Istilahnya itu dibilang Kristus di dalam Kristen atau Al-Masih di dalam agama Islam atau Mashiach dalam agama Yahudi. Tetap akan datang dan akan membunuh yang palsunya gitu loh. That's fascinating. Yeah. Okay. So actually it's quite same. Dan saya selalu bilang ke teman-teman Kristen, we still waiting, You guys already believe that Jesus is Mashiach, but you still waiting His second coming. We still waiting our first coming, Mashiach. Yeah. So why we should argue or attack each other? Better for us to working together. Yeah. To bring a peace, because we believe if the Mashiach come, not only for the Jewish people He will come, He will become the king of all nation. Right. All nation, Dia akan jadi raja segala bangsa. Saat itu dia akan hapus semua agama-agama. Semua di dalam doktrin tiga agama ini percaya nanti orang yang ditunggu ini, entah itu tadi Kristus atau Al-Masih atau Mashiach, semua agama-agama akan dihapus dan dia akan membawa semua bangsa menyembah satu Tuhan. That we both believe that this will happen in Jerusalem. But I think three of us believe in also in Islam, in Christian, in Judaism believe this will happen in Jerusalem. When Kalau kita lihat apa kata Rabbi Yakub Baruch, Mesias orang Yahudi akan datang mempersatukan semua bangsa, agama, dan menghapus segala perbedaan yang ada. Dan juga menjadi pemimpin bagi seluruh bangsa yang berasal dari Yahudi, dari keturunan Ben David, setelah mengalahkan Mesias palsu dari keturunan Ben Yusuf. Namun, orang Yahudi tidak mengetahui siapakah Mesias yang sesungguhnya yang akan datang. Lain halnya dengan orang Kristen yang menunggu kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya dalam kemuliaan Allah bersama para malaikat. Dan juga orang Islam mengakui bahwa Nabi Isa akan turun pada akhir zaman atau hari kiamat. Mesias menurut Saksi Yehova dan Unitarian. Bagaimana Pak Joko? Pak Joko bisa jelaskan sedikit tentang Mesias ini apa? Iya. Terima kasih Mas Benny. Pak Fran, bagus sekali itu penjelasannya. Saya ingin menambahkan ya, Mesias ini anak Allah yang hidup, bukan satu-satunya Yohanes yang berbicara ya.
Di dalam Matius 16 ayat 16, ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini, kata Yesus. Ya, Ada ya, yang bilang nabi dan lain sebagainya, kan gitu. Tapi kemudian Yesus tanya kepada Petrus, "Hai Petrus, menurut kamu aku ini siapa?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu Yesus sangat membenarkan dengan mengatakan, "Bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang menyatakan itu kepadamu." Jadi dukungan yang disampaikan oleh Pak Fran itu juga didukung oleh Petrus, oleh Yesus sendiri. Nah sekarang begini, makna Mesias itu apa? Banyak orang yang tidak ngerti makna Mesias. Mesias itu adalah Kristus, yang artinya yang diurapi, yang diberkati. Tentu saja kalau Yesus diurapi atau diberkati oleh Allah, ini sudah pasti tidak setara. Kata Yesus sendiri mengatakan, Bapak lebih besar daripada aku. Ibrani 7 ayat 7 juga mengatakan, memang kita tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi Mesias itu tentu saja bukan yang mengurapi, tetapi Mesias itu yang diurapi oleh Allah. Dalam hal ini, Yesus diurapi oleh Allah, tentu saja bukan Allah itu sendiri. Ya itu yang bisa saya tambahkan ya Pak Fran. ya, ya. Saya nangkep. Ya, ya. Jadi Mesias itu kan artinya yang diurapi Allah. Berarti bukan Allah. Gitu mestinya ya. Iya. Jadi kalau ada yang bilang, ya Yesus itu Kristus, Yesus itu Mesias, tapi Yesus itu Allah, itu kan lucu. Ya, saya buat ilustrasi. Adalah Mesias anak Allah yang diurapi, yang lebih rendah dari Allah Bapa. Yang pertama dari segala yang diciptakan, yang serupa dengan gambarannya. Yakni malaikat perjanjian atau malaikat Mikael yang diutus Allah Bapa menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat manusia. Padahal dalam Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas seharusnya yang menjadi juru selamat adalah Allah, bukan malaikat perjanjian. Lain halnya dengan orang Kristen, juru selamatnya adalah Allah, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Yang sesuai juga dengan nubuatan kitab suci perjanjian lama. Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Pandangan Mesias menurut orang Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Jadi, turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah bukti nyata bahwa beliau masih hidup dan akan kembali untuk menyelesaikan misinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan pada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa yang diyakini sudah terbunuh oleh mereka justru akan kembali dan mengalahkan Dajjal, pemimpin dan pembesar kaum Yahudi di akhir zaman. Tentu saja ini akan mengguncang dan meruntuhkan keyakinan kaum Yahudi karena kaum Yahudi pernah mengklaim bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa. Dengan turunnya Nabi Isa, klaim ini akan terbantahkan. Nabi Isa akan menunjukkan bahwa dia tidak pernah disalib dan masih hidup. Dalam sejarahnya, Yahudi memang pernah berniat untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa. Mereka mengaku sudah berhasil melakukannya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Nabi Isa sudah bersih dari segala Tugas utama Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal. Ketika menjelang kiamat, Dajjal akan muncul dan hampir menguasai seluruh dunia. Tidak ada orang-orang yang luput dari fitnah Dajjal, kecuali orang-orang yang memiliki iman yang tangguh. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjauhi Dajjal dan mengunci rumah-rumah serta mengikat anak perempuan dan istrinya di tiang dalam rumah sebab takut mereka akan terjerumus oleh fitnah Dajjal.
Dajjal ini adalah raja kemungkaran dan kedurhakaan. Dajjal turun dan menebar kehancuran di seluruh muka bumi, terkecuali 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Kelak, Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal sendiri telah disebutkan dalam sejumlah riwayat. Mengutip kitab Kasyif Al-Minan fi Amalat As-Sa'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi dan diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Kemudian Dajjal muncul diiringi 70.000 Yahudi bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi dan menghancurkan khilafah Islam. Sehingga pada waktu tersebut, kaum muslimin ditimpa kesulitan dan menyebabkan mereka lari ke gunung. Saat itu, Imam Mahdi dan kaum muslimin terkepung oleh Dajjal dan 70.000 bala tentaranya. Disitulah Imam Mahdi berdoa. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Mesias yang turun adalah Nabi Isa yang akan menyatakan kebenaran bahwa ia tidak mati disalib melainkan diangkat oleh Allah ke sorga. Bersama dengan Imam Mahdi mengadakan peperangan mengalahkan Dajjal bersama para tentaranya yang didukung bangsa Israel. Dan kemudian menegakkan ajaran Rasulullah yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau kita berpikir secara benar, mengapa harus Nabi Isa yang turun di akhir zaman menyatakan akan kebenaran? Bahwa bukan dia yang disalib oleh bangsa Yahudi. Dan mengapa Nabi Isa yang adalah keturunan Yahudi menghancurkan atau memerangi bangsanya sendiri, yang adalah umatnya kepunyaan Allah, yang tetap dipelihara keberadaannya sampai akhir zaman. Ini yang turun pada akhir zaman dalam Islam mungkin salah orang, kali ya, kalau ingin menunjukkan kebenaran agamanya, harusnya Nabi Muhammad yang turun bukan Nabi Isa. Untuk menunjukkan kepada orang Yahudi dan Kristen, akulah bukan nabi palsu yang engkau sangkakan itu. Harusnya begitu. Mesias dalam kekristenan adalah Mesias yang menderita, bukan Mesias yang akan memulihkan bangsa Israel secara jasmaniah pada saat itu, seperti permintaan para muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah Mesias orang Kristen yang datang ke dunia, diutus oleh Allah Bapa dari sorga, untuk mati disalib menebus dosa-dosa manusia, bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.